Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaih. Wa na'udhu billah min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Bagi hari ini kita temanya bicara tentang anak-anak. Secara prinsip, semalam kita bicara tentang sikap tercela yang disebut dengan nama apa? At-tatfif. Ya. Apa itu tatfif semalam? Apa tatfif? Ketinggalan di tenda ya. Apa tatfif? Dan beli kangkung minta telur. Ya, ingetnya itu beli kangkung minta bonus apa? Telur. Jadi menuntut lebih pada orang lain, tetapi dia sendiri tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Kaidah ini juga berlaku pada anak-anak. Ya, menuntut lebih tapi dia tidak melakukan apa-apa. Ini sikap tatfif yang tercela dalam segala hal itu. Begitu pula pada anak-anak Anda, menuntut sesuatu pada diri mereka, sedangkan Anda sendiri tidak melakukan. Ibarat penyair mengatakan, atanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Kamu melarang sesuatu sedangkan kamu melakukannya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kamu menyuruh orang lain berbuat baik sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri. Ya. Ini kaidah besar dalam segala hal. Ya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Afala tatluna al-kitab. Kamu nggak baca Quran. Nah, ujungnya kan cukup tajam sekali. Jadi menyuruh orang lain tapi dia melupakan dirinya sendiri. Ibarat orang menyuruh anaknya untuk sholat ke masjid, tapi dianya sendiri nggak ke masjid. Nyuruh anaknya untuk ngomong yang halus, tapi dia sendiri kasar. Akhi ukhti fillah rahimani Allah wa iyyakum. Ada satu kaidah besar disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengambil berkaitan dari ayat Al-Quran, Qul inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Katakan sesungguhnya pendengaran Anda melalui alat yang namanya telinga, penglihatan Anda melalui alat yang namanya mata, dan hati Anda, semua akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah. Ibnu Qayyim mengambil pelajaran dari sini bahwa Allah memulai penyebutan di sini dengan mendengar, kemudian melihat, kemudian hati. Hati itu yang menggerakkan semuanya. Artinya, suplai hati itu, informasi yang ada di dalam hati itu dari mana? Sedangkan akal seseorang itu ada di dalam hati.
Dari mana sumber informasi-informasi, atau kalau bahasa umumnya memori itu dari mana sumbernya datangnya? Hah? Allah memulai dari mana? Mendengar, kemudian dari mana? Melihat, kemudian yang terakhir Allah sebutkan apa? Hati. Berarti apa yang tersimpan di hati seseorang, dan itu adalah memorinya dia, dan itulah akalnya dia di sana. Berarti sumbernya dari mana? Apa yang didengar dan apa yang dilihat. Perhatikan itu. Jadi sumber memori seseorang itu adalah apa yang didengar dan apa yang dilihat. Oke, berikutnya. Kalau gitu, anak-anak ini apa yang mereka dengar? Dan apa yang mereka lihat? Pertanyaan kedua, dari mana sumber suara dan dari mana sumber gerakan-gerakan itu ada? Siapa yang paling dekat dengan dia dan siapa yang paling intens pada diri anak-anak ini, sehingga suara-suara, kata-kata, kosakata, kalimat itu yang banyak terekam di hatinya dia, dan gerakan-gerakan itu yang banyak terekam di hatinya dia. Dari mana? Tentu yang paling sering interaksi dengan dia. Siapa yang paling sering interaksi dengan dia? Siapa? Orang tua. Kalau di pesantren, siapa yang paling sering interaksi dengan dia? Ustadznya. Ini konsep ini sama antara rumah tangga, sekolahan, dengan pesantren. Siapa yang paling sering interaksi? Faham sampai sini? Oke. Mereka para ulama salaf bilang, apakah para sahabat itu unggul dari semua umat Rasulullah SAW karena banyaknya sholat? Banyaknya sedekah, puasa? Tidak. Bisa jadi kalian lebih banyak sholatnya, puasanya, zakatnya. Tapi mereka unggul karena apa? Memori yang terekam di dalam hati mereka, yang melahirkan iman. Dari mana memori mereka yang terekam itu, yang melahirkan iman yang luar biasa? Dari telinga mereka, mata mereka. Telinga mereka mendengar langsung dari siapa? Rasul SAW. Mata mereka melihat langsung ke siapa? Siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadikan mereka itu mulia, yang gak bisa ditandingi oleh siapapun. Jadi siapa yang paling intens didengar, dilihat oleh anak, itulah memori dia. Anak gunung akan berbeda dengan anak kota. Anak pesisir akan berbeda dengan anak hutan. Anak pesisir, pernah saya ada kegiatan dakwah di tengah pulau di Kalimantan. Dari darat ke pulau itu kira-kira ada 2 jam perjalanan lewat pakai speedboat. 2 jam lebih pakai speedboat ya. 2-3 jam pakai speedboat. Kalau pakai kapal biasa 2 kali lipat, 6-7 jam. Ketika saya sampai di pulau itu, anak-anak kecil yang mungkin usia STK sama SD kelas 1-an gitu. Mereka ketika saya datang menghampiri anak semua mereka. Yang melihat orang asing, rumah mereka di atas pohon semua. Perkampungan mereka itu di atas pohon. Kayak kampung tapi di atas pohon semua. Luar biasa, cukup indah sekali. Yang menarik di situ ketika saya datang,
Anak-anak usia segitu, TK, SD, kelas 1, kelas 2, menghampiri saya semua anak-anak ini. Saya ngobrol sama mereka. Yang menarik, mereka itu spontan mengatakan kepada saya, waktu itu saya ingat sudah gelap, ya malam. Mereka bilang, Pak Ustadz, kepengen apa? Masya Allah nih anak, lihat ya. Pak Ustadz kepengen apa? Saya bercanda, saya nggak serius. Saya bilang, Ustadz pengen makan udang besok, enak kali kalau makan udang. Saya bilang itu, saya bercanda. Sontak mereka yang gede bilang, dia yang paling gede mungkin kelas 3, 4. Dia bilang kalau gitu, itu sih gampang Pak Ustadz, biarkan dia yang nyelam. Dia nunjuk anak ukuran kecil, mungkin TK apa kelas 1 SD. Saya bilang, kamu mau nyelam? Iya. Berapa kedalamannya? Nggak tahu, saya akan selam ke dalam. Pakai alat apa? Nggak ada alat-alatan. Saya akan selam aja. Bengong saya. Wah kata jemaah. Jadi apa yang ada pada diri seseorang itu dipengaruhi dengan apa yang dia lihat dan dipengaruhi dengan apa yang dia dengar. Nah, itu hal yang tidak bisa dipungkiri. Nah, contoh lain, saya pulang dari umroh waktu itu. Di sebelah saya ada bapak sama anak yang wajahnya mirip. Jadi ayahnya ini, anaknya ini mirip ayahnya plek sudah. Bulat, wajahnya hitam, khas orang desa sudah, mohon maaf, khas orang desa lah. Hidungnya pesek begitu ya, itu asli orang desa. Hitam gitu. Pakai gamis putih, gamisnya gamis ala Saudi. Dalam hati kecil saya, belagu banget nih orang gitu ya. Dalam hati kecil saya. Duduk persis sebelah saya. Pramugari datang, dia ngomong bahasa Arab dengan orang Betawi bilang cengkok, tahu cengkok. Dengan tenggorokan yang asli Arab. Saya langsung nengok kepala saya. Asli Arab tenggorokannya. Nengok saya. Langsung saya samperin dia. Saya tegur ya, Assalamualaikum. Salam, ngomong bahasa. Salamnya aja enak banget gitu denger gitu. Saya bilang, saya mau berdua sama ayahnya mana. Saya bilang, saya minta maaf. Anak gak kenal ente, kok bisa ente minta maaf? Katanya anaknya. Tapi ayahnya paham. Ayahnya langsung ngomong, ente bukan orang pertama, ente orang yang kesekian ribu, katanya dia. Ayahnya langsung paham. Saya bilang, ya ente gak usah ngomong, anak sudah paham maksud ente, kata ayahnya. Saya bilang, kok bisa seperti ini? Wajah ente ini wajah orang desa. Tapi tenggorokan ente orang Arab. Dia jawab, saya anak Walid min Sukabumi. Ngomong Sukabumi gak bisa. Tapi wajahnya asli Jawa. Pertanyaan saya, kok bisa? Sundanya hilang, tapi wajahnya masih tetap. Keluarga saya, paman saya, bibi saya di Sukabumi, di desa semua. Tapi gak bisa ngomong Indonesia. Kok bisa jamaah? Pengaruhnya apa? Sama? Contoh ketiga, ada teman di Jakarta pengen anaknya bahasa Arabnya lancar. Akhirnya dimasukin TK di sekolah Saudi, Akademia Saudia di daerah Polonia. Sekolah punya Arab Saudi, punya kedutaan. Dimasukkan di situ TK. Sampai 2 tahun lulus TK, bahasa Arabnya mantap. Sudah guru-gurunya orang Arab. Bahasa Arabnya fasih banget, luar biasa. Bangganya tuh abahnya, Ustaz, anak-anak bahasa Arabnya luar biasa. Di rumah itu kadang ngomong Arab sama anak gak paham, anak diemin aja deh katanya dia. Kata bapaknya, anak gak ngerti Ustaz, ngomong Arabnya enak banget katanya dia. Lulus TK. Liburan lulus TK, bapaknya, kakeknya nih anak tinggal di Pamekasan. Teleponlah
Liburan ya, ya udah cucu anak bawa ke sini ke Pamekasan. Dibawalah ke Pamekasan liburan 2 bulan. Pulang dari Pamekasan 2 bulan, bahasa Arab 2 tahun hilang dengan Madura 2 bulan. Oh, telepon anak nangis-nangis, ya Ustadz, anak capek-capeknya kolain mahal-mahal, hilang dalam 2 bulan bahasa Arabnya. Pulang bahasa Madura. Gimana? Itulah namanya dahsyatnya apa? Pendengaran dan penglihatan. Itulah pendidikan sebetulnya aslinya jemaah. Itu pendidikan asli sudah. Itu memori. Nggak bisa Anda menuntut. Yang tadi itu Anda nuntut anak begini, tapi tidak sesuai dengan apa yang dilihat dan tidak sesuai dengan apa yang didengar. Berat. Makanya pendidikan pesantren atau turunannya full day itu menjadi solusi untuk menyelamatkan pendengaran dan penglihatan dia, untuk melahirkan memori. Kalau nggak berat itu lepas. Ketika Abu Hurairah ditanya oleh murid-muridnya kalangan tabi'in, ya Abu Hurairah, alimna salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Hurairah, ajarkan kepada kami salatnya Rasulullah SAW. Maaf, Anas bin Malik. Ya Anas, alimna salata Rasulillah SAW. Ajarkan ke kami salatnya Rasul SAW. Anas bin Malik ditanya. Anas bin Malik bilang apa? Kamu pergi ke Abu Hurairah. Abu Hurairah yang lebih tahu. Pergilah mereka. Ya Abu Hurairah, alimna salata Rasulillah SAW. Ajarkan ke kita bagaimana salatnya Rasul SAW. Abu Hurairah bilang, kebalik, Anas bin Malik yang lama sama Nabi SAW. Dua sahabat. Anas bin Malik mengatakan, khadamtu Rasulullah SAW 10 sinin. Saya jadi pembantunya Rasulullah SAW 10 tahun di rumahnya. Abu Hurairah 3 tahun bersama Rasulullah SAW. Anas bin Malik bilang, 10 tahun saya mendampingi Rasulullah SAW. Di mana? Di dalam rumahnya. Fa wallahi ma qala li lima fa'alta wa kaifa fa'alta. Kenapa kamu berbuat begini? Kenapa enggak begini? Kok kamu seperti itu? Saya tidak pernah mendengar kata-kata itu dari Nabi SAW. 10 tahun memori terekam di benaknya Anas bin Malik. Inilah pendidikan jemaah. Ini akar pendidikan. Jadi kesimpulannya, pendidikan itu bukan menuntut. Ya. Saya beberapa bulan ini, mulai sebelum Ramadan sampai Ramadan, saya sering meeting berkali-kali sama konsultan pendidikan PhD. Dia PhD, lulusan Amerika, pendidikan. Dia mempresentasikan ke saya konsep sebuah sekolah. Banyak dia jadi konsep sekolah begini. Yang dia sampaikan itu konsep barat. Saya bilang sama teman-temannya di sebelahnya, saya bilang, hadhihi bid'atuna ruddat ilaina, saya bilang. Ini konsep punya kita sebetulnya. Cuman bahasa kemasannya aja apa? Beda. Dia pakai bahasa Inggris terus gini. Intinya sama, Anda bilang. Kok bisa Ustaz? Ini kan liberal. Ya akhi, tergantung itu dibawa kemana. Ya, sama aja ini piring. Kamu mau isi apa ini piring ini, gitu loh. Mau isi apa piring itu? Mereka mengandalkan penglihatan, pendengaran, hati dia didorong untuk memunculkan sikap, perilaku dan sebagainya. Dan sebagainya panjang lebar lah. Tergantung isinya apa. Kalau orang barat ya isinya dia. Jadi saya tidak mau ngomong panjang lebar. Saya ingin menanamkan kepada kita semua bahwa mendidik anak itu bukan menuntut.
menuntut mereka untuk A, B, C, D. Watan sauna anfusakum. Kalian lupa dengan diri kalian sendiri. Afala ta'qilun, afala tatlun alkitab. Kamu gak punya akal. Gak baca Quran apa? Satu kejadian nyata di Jakarta. Ini kisah nyata. Ayahnya wafat. Adik-adik yang kecil-kecil dididik oleh sang kakak. Sang kakak, mohon maaf, ngerokok. Di rumah ngerokok, ini ngerokok. Apa yang terjadi? Adiknya ngerokok. Yang kecil-kecil itu. Marah sang kakak ngelihat adiknya ngerokok. Ditegur, dimarahin, begini. Gak pernah dijawab sama anak adiknya. Direspon dah. Dicuekin sama adiknya. Hingga suatu hari, sore hari. Duduk santai depan rumahnya. Kakaknya negor lagi sama adiknya. Dengan marah-marah, awas kamu ngerokok. Dia ini ngerokok, kantongnya ada rokok. Hari itu, sore itu adiknya jawab. Dia bilang, Kak, kalau kakak berhenti dari ngerokok, aku berhenti ngerokok. Itu muka saya ditempeleng Ustaz rasanya Ustaz. Hari itu rokok yang di kantong anak ambil, anak kremes, anak buang ke sampah. Adiknya sontak bilang, saya juga berhenti ngerokok kalau gitu Kak. Nih, tak buang Kak. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Afala ta'qilun, afala tatluna alkitab. Nyuruh orang berbuat baik, kamu sendiri tidak melakukan. Saya ingat dulu sekolah waktu SMP di Madrasah Sanawiyah. Masuk siang saya. Saya teringat yang di benak saya sosok satu guru saja. Jazahullahu khair. Semoga jadi amal. Kalau sudah mau sholat asar, beliau ini yang keliling dari satu kelas ke kelas yang lain. Keliling semua sampai kantin-kantin dimasukin sambil bawa tongkat. Tongkatnya nggak pernah dipakai untuk mukul. Ngapain? Bahasanya diudak-udak. Dipaksa, ayo sholat dipanggil dulu. Sholat. Semua dari ujung-ujung sampai parkiran sepeda disamperin. Kita dulu ngumpet-ngumpet di parkiran sepeda gitu kan ya. Sholat, kamu sholat. Perempuan, ayo sholat. Pak nggak sholat Pak, awas bohong tak pentung kamu. Katakan bercanda dia. Padahal nggak pernah dipukul. Satu-satu. Ngumpul lah kita di masjid, rame semua anak Sanawiyah itu. Ayo wudhunya ditongkrongin. Sholat semua. Yang rapi softnya, soft 1, soft 2, soft 3, sampai belakang. Lama sholatnya. Selesai rapi. Softnya satu-satu sambil bawa kayunya itu. Kaki kita miring, dipentung kaki kita. Tok, miring kakimu. Ayo. No, kakimu miring. Gituin. Sampai soft terakhir. Baru balik ke imam sholat dia. 3 tahun kita digituin sama beliau. Lulus Sanawiyah, masuk Aliyah Negeri, ketemu beliau. Ada cium tangannya, Nizar. Ya Pak, masih ingat saya Pak. Pak, terima kasih banyak Bapak ngajarin saya sholat Pak. Ini yang kita ingat sama. Jadi pendidikan itu jangan neko-neko, jangan aneh-aneh. Pendidikan itu prinsip dasarnya bukan menuntut, tapi melihat dan mendengar dan melihat. Siapa yang didengar, yang dilihat? Sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada generasi tabi'in, mereka generasi kedua itu akan berada dalam kebaikan, kemuliaan selama di tengah-tengah mereka ada sahabat. Bayangin, selama di tengah-tengah mereka ada sahabat, mereka mulia. Kenapa? Karena mereka mendengar dan melihat siapa? Sahabat. Begitu seterusnya. Nah, begitulah jamaah intinya. Ini satu prinsip, sudah. Jadi implikasinya apa? Kalau kita orang tua ngomong,
suka ngomong kasar di rumah. Seperti yang saya bilang tadi, di luar kita sok halus, tapi ketika di rumah ya kan, itu terekam di memori mereka. Nanti ada suatu hari ketika kondisi serupa ada, dia akan muncul kata-kata. Dulu saya punya pembantu di rumah pulang sore. Suatu hari anaknya itu datang. Anaknya, "Ma, minta duit." "Pak, Mama mana?" "Di atas sana lagi nyetrika." Naik dia ke atas. Saya dengerin ngomong apa dia. "Ma, minta duit." Tai lo." Ini gaya Betawian ya, Betawi jalanan ini. Tai lo, mohon maaf nih. Tai lo, gue kasih lo tadi pagi jajanan. Tai lo, sana. Saya bilang sama istri, besok jangan suruh kerja dia. Ini mulutnya mulut dahsyat ini. Udah berhentiin. Cukup kerja di sini. Mulutnya dia didengar sama anak kita. Dia turun sambil maki-maki ibunya. Kenapa? Karena itu yang didengar oleh dia. Wah, kata Jawa. Orang Jawa bilang guru itu digugu dan ditiru. Sama orang tua itu begitu, Jawa. Ya, digugu dan ditiru. Jadi jangan anggap Anda ngomong kemudian gak ada nilainya. Oh, direkam sama si kecil-kecil itu, direkam sama dia. Bayi ngerekam, jamaah. Dia ngelihat apa yang Anda berbuat. Contoh kasus. Ini dari bayi sampai dia mulai gede, sampai dia mulai TK, SMA, dia ngelihat selalu mamanya kalau keluar rumah pakai baju berbeda dengan baju ketika dia di dalam. Oke? Nih, coba Anda cek, tes aja. Anda kasih dia baju rumah. Ya, Yukengsian atau apa. Anda kasih baju itu, nih, baju. Saya pakai. Iya, kamu pakai. Mana? Mau keluar. Apa respon dia? Kalau dia melihat mamanya mau keluar pakai jilbab syar'i, dia akan mengatakan, gak mau ah. Kenapa? Malu. Siapa yang ngajarin? Anda gak pernah ngajarin, tapi Anda memberikan pembelajaran yang besar. Karena pembelajaran bukan mulut, tapi apa yang dia lihat. Malu, katanya dia, karena yang dilihat bukan itu. Sahabat Abdurrahman bin Abu Bakrah. Sahabatnya Abu Bakrah. Anaknya namanya Abdurrahman. Abdurrahman bilang dalam riwayat sahih, "Ya abati, inni ra'aituka kulla ghadatin wa masain. Taqulu, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant." Coba perhatikan redaksi hadis ini secara detail. Dia bilang apa? "Ayah, saya ini kok dengar kamu setiap pagi sore baca ini, doa ini." Diulang bacanya doanya itu. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Kok bisa hafal nih anak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apakah bapaknya sini Abdurrahman, duduk sini. Nih, ayah ajarin zikir pagi sore ya. Apalin, apa begitu? Enggak. Kok hafal? Apa? Dengar. Dia melihat bapaknya duduk zikir. Oh, dia dengar. Oh, ngomong ini sekali, sehari, 2 hari, sebulan. Hafal sendiri dia. Karena apa? Dengar. Diungkapkan nanya, akhirnya sudah memorinya udah penuh di sininya. Apa jawaban sang bapak? Abu Bakar bilang apa?
ya bunai, inni ra'aitu Rasulullah SAW yaqulu dzalik fa aradtu an astanna bi sunnati. Nak, sama bapakmu juga dengar dan melihat Rasulullah SAW melakukan itu. Bapakmu niru, nak. Ayo. Saya ingat dulu di Al-Irsyad dulu, saya kuliah Sabtu Ahad. Kalau Sabtu Ahad saya kuliah di Muhammadiyah, ngambil S2 manajemen pendidikan. Setiap kuliah naik bus itu dari depan pondok ke depan kampus, turun depan-depan. Setiap kuliah pasti pengamen banyak dan lagunya sama. Nyanyinya apa? Stasiun Solo Balapan. Semua pengamen nyanyinya Stasiun Solo Balapan. Anak sampai apal itu lagu Stasiun Solo Balapan. Kenapa? Anak dengar terus. Walaupun anak benci, gak suka. Sama tetangga ente, anak punya temen dulu. Tetangganya dia itu hobi dengerin lagu Rhoma Irama. Gak saking mangkelnya sampai apal. Begitulah ya akhi. Hada huwa pendidikan. Dia bukan nuntut sebetulnya. Kalau mau kita perluas sekarang, coba lihat, inti belajar Bulughul Maram, kitab Tohara, kitab Shalah. Mayoritas hadis-hadis ini, sahabat ini bilangnya apa? Saya mendengar Rasulullah SAW begini, saya melihat Rasulullah SAW begini, dari Nabi SAW begini, beliau begini, begini. Semua didasarkan atas apa? Mendengar dan melihat. Nah sudah itu jemaah. Ya, ini satu sisi. Memang kalau kita bicara hidayah, ya bukan di tangan kita. Tapi kita ini bicara secara yang jelas aja. Hidayah ya bukan tangan kita. Ya anaknya Nabi juga nggak dapat hidayah. Ya, pamannya Rasul SAW juga nggak dapat. Padahal 40 tahun lebih Abu Thalib itu hidup bersama Rasul SAW. Begitulah seterusnya. Ya. Itu di luar kewenangan kita. Kita tidak usah membahas itu kan. Ya, kita tidak usah membahas itu. Kita membahas yang ini, mulai dari diri kita. Makanya kalau kita lihat di surat At-Tahrim, qu anfusakum, jaga dirimu dan keluargamu. Dimulai dengan siapa? Diri kita. Warrajulu ra'in ala ahli baiti, laki-laki pemimpin. Perempuan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, perempuan itu pemimpin di dalam rumah. Jadi kalau kajian-kajian seperti beliau Kak Yogi tentang apa, menghilangkan kebiasaan anak untuk gadget, gak usah panjang-panjang ngomongnya. Anda mau ngomong anak-anak menghilangkan kebiasaan gadget, tapi dia melihat bapaknya, emaknya di rumah mainan gadget, ya Anda bertepuk sebelah tangan lah. Terus gimana? Loh, Anda duduk di ruang tamu, Anda berada di planet Mars, mamanya di planet Pluto, anaknya akan berada di planet lain. Terus Anda menuntut anak untuk gak boleh mainan HP, sedangkan Anda mainan HP dan anak ngelihat handphonemu ada 2 biji. Ente mau ngomong berbusa gak bisa ya akhi. Karena itu yang dilihat oleh anakmu. Begitulah. Jadi kalau kita ditanya, Ustadz, gimana caranya anak saya ini rajin sholat berjamaah ke masjid? Sulit Ustadz disuruh ke masjid. Berarti yang dia lihat adalah apa? Bapaknya juga jarang ke masjid. Makanya anak ini sulit diajak ke masjid gitu loh. Tapi kalau bapaknya rajin ke masjid, anaknya ngeliat, dengerin, ngeliat, ya mau kemana? Sholat ke masjid.
Kenapa ayah nggak sholat di rumah aja? Kan suka ngomong gitu anak-anak kecil ini. Kenapa ayah nggak sholat di masjid? Ya kalau laki-laki sholatnya di masjid, nak. Oh, memori masuk di hatinya, dia blek. Oh, kalau laki sholat di masjid, nak. Ngelihat lagi sehari 5 kali dia ngelihat itu terus sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ketika sudah mulai gede, umur 7 tahun, ayo sholat ke masjid yuk. Apa yang terjadi? Berontak? Tidak. Dia gak akan berontak. Kenapa? Itu memori yang ada dalam jiwanya. Anak-anak yang perempuan cewek, ngeliat mamanya jilbaban begini-begini, sampai ketika dia sudah mulai gede, mulai kelas 1 SD, kelas 2 SD, ayo sekarang kamu kalau keluar pakai jilbab. Sulit Anda suruh berantem lagi pakai jilbab? Enggak. Karena itu yang dia lihat. Tapi kalau bapak ibunya hijrahnya itu belakangan, umpamanya anaknya sudah SMP, udah SMA. Ini di Jakarta banyak sekali. Anaknya udah gede-gede, udah perawan-perawan, udah SMA, nggak pernah pakai jilbab, ya pakai celananya jin. Tahu celananya jin? Apa? Ya celananya jin lah. Itu kehidupan dia. Karena apa? Ya maknya begitu dulu, terus hijrah maknya, sama bapaknya. Mulai berganti pakai jilbab. Anaknya yang SMA itu disuruh pakai jilbab, mudah tidak? Wah, perang Anda. Karena memori dia nggak di situ. Berjuang hebat Anda. Begitulah jamaah. Ya. Ini prinsip dasar yang harus dicamkan. Ya. Dan pendidikan inilah yang paling jitu. Makanya berkaitan dengan Rasul SAW, Allah bilang apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Uswah itu apa? Ta'assi. Ta'assi itu apa? Ta'assi itu apa? Ngikut, copy paste. Copy paste ta'assi itu. Ngelihat, oh gini, berarti saya harus gini dong. Copy paste. Mereka orang pesisir gak perlu ngajarin anaknya renang. Karena memang setiap hari bapaknya nyemplung. Nggak perlu ngajarin. Saya jam segini habis ngisi pengajian di satu pulau di Sulawesi. Saya duduk di tepi laut lepas loh ini. Duduk di samping laut lepas. Di situ ada bapak pakai sarung doang, atasnya nggak pakai baju. Saya ngobrol sama bapak ini karena bapak ini bengong aja. Saya bilang, Pak, lagi nungguin apa? Oh iya Pak, tadi saya jam 3 naruh jaring di sana. Terus saya tungguin Pak, tadi habis sholat subuh. Saya tadi sholat subuh sama Pak Ustadz di masjid, gitu, karena masjidnya di samping pantai. Terus saya nungguin matahari sebelum terbit. Kalau sudah mulai panas, mulai muncul dikit aja matahari, belum keluar. Mulai muncul, saya harus ambil jaring itu. Karena kalau matahari sudah keluar, ikannya hilang. Yang di permukaan. Oh, ajib. Ini ilmunya dari mana ini? Hah? Ini yang disebut dengan orang Jawa bilang al ilmu nurun. Bukan al ilmu nurun, bukan. Al ilmu nurun. Ini nurun gak kuliah di UGM atau kuliah di mana? Kagak. Jurusan pertanian, kehutanan kagak ada. Bengong saya. Duduk dia. Ngobrol. Ikan apa Pak? Yang di permukaan jenis ikan ini. Wow, dikasih kuliah sama dia. Terus saya bilang, Pak, cariin saya udang dong, lobster. Lobster gak musim. Ajib. Tak musim. Nggak masuk di akal kita kan. Pak kok tahu nggak musim? Kalau buah-buahan nggak musim kelihatan, nggak musim habis. Nggak musim Pak. Kenapa? Ini anginnya lain Pak. Dia ilmu dari mana tuh memori? Nggak ada Pak. Kalau lagi musim di sebelah situ banyak Pak. Saya ambil, tapi nanti saya cek dulu Pak Ustadz.
Udah bener, sudah mulai muncul itu cahaya. Pak Ustadz, cahayanya sudah keluar. Dia bawa anak kecil. Anaknya yang keluar dulu, dia ngerapiin sampannya dulu, ini baru bapaknya keluar. Siapa yang ngajarin tuh anak? Bapaknya ngajarin di privat dulu apa bapak? Melihat. Itulah pendidikan jamaah. Jadi mohon maaf ibu-ibu ya, kalau mamanya kalau di rumah duduk suka ngengkang, lah itu anaknya suka duduk ngengkang nanti. Jadi itulah dasar pendidikan. Makanya sahabat itu mulia karena mereka mendengar dan melihat dari siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sahabat yang paling mulia? Yang paling lama ngelihat. Kan gitu kan? Kan ada grade-grade-nya kan sahabat itu kan. Yang paling lama denger, yang paling ngelihat paling lama. Oh si fulan, Uwais Al-Qarni, si fulan, kok dan sebagainya yang mukhtalaf. Ini dikatakan sahabat atau tidak? Enggak, kan hidup di zaman Nabi. Iya memang hidup di zaman beliau, tapi mata dan telinganya nggak pernah ngelihat, nggak pernah dengar. Dia bukan sahabat. Tabi'in, kenapa disebut generasi mulia? Karena mata dan telinganya sama sahabat. Begitulah wahalumma. Kenapa Imam An-Nawawi di Riyadhus Shalihin sampai bikin bab keutamaan ziarah ahli ilmu, keutamaan duduk dengan ahli ilmu dan sebagainya. Kenapa? Karena yang dicari apa? Dengar dan melihat, itu yang tersimpan di memori. Kenapa dianjurkan berteman dengan orang-orang yang baik? Karena itu mata dan seterusnya dan seterusnya. Itulah perilaku akhlak yang kita jelaskan semalam. Itu yang membangun akhlak orang dari memori yang tersimpan pada dirinya. Itu akhlaknya, itu memorinya. Jadi benarlah pepatah kita ini bilang, guru kencing berdiri, murid ngencingin gurunya. Ya. Murid ngencingin gurunya. Saya tutup nanti ditambahin sama beliau. Saya ngasih kaedahnya aja lah, kalau kepanjangan aja. Ada sebuah tulisan pendek di grup komplek berapa hari yang lalu. Ada kisah cerita yang sangat menyentuh bagi saya ya. Seorang siswa lulus SD ceritanya. Sudah sekian tahun lamanya. Ada pertemuan dengan reunian gitu. Akhirnya datanglah guru SD-nya dia. Disamperin sama salah satu anak. Dia bilang, "Pak, saya fulan, saya murid Bapak." Bapak ini diam, senyum, nggak ngomong apa-apa, lupa beliau. Dia berusaha mengingatkan, "Pak, dulu saya yang mencuri jamnya fulan di kelas." Pasti yang diingatkan yang buruk. Saya yang mencuri jamnya fulan di kelas dulu. Tetap si guru ini senyum. Mimiknya, wajahnya wajah ceria, senyum dia. Senyum dia. Lupa lagi, Bapak dulu yang mengumpulkan semua murid-murid. Bapak suruh kita ngadep tembok. Kemudian Bapak istilahnya di sweeping. Kantong kita diambil semua sama Bapak. Dirokok semua diambilin kantongnya. Sampai giliran saya, jam tangan itu memang saya kantongin. Dan Bapak ambil jam tangan itu dari kantong saya, lalu Bapak kembalikan. Gurunya tetap senyum dia. Bapak masih lupa Pak? Saya nggak tahu. Loh, kok bisa? Iya, karena waktu saya mengumpulkan kalian, ceritanya ingat. Waktu saya mengumpulkan kalian di tembok, ngadep tembok, saya juga tutup mata. Jadi saya ngambil jam tangan itu, jam tangan di kantongnya siapa, saya nggak tahu. Kenapa kok gurunya begini?
agar matanya dia dan kupingnya tidak melihat orang berbuat jahat, lalu cenderung nanti dia salahin, dibully. Anak ini bilang apa? Pak, terima kasih Pak. Intinya bukan yang itu. Intinya anak ini bilang apa? Pak, terima kasih. Bapak mengajarkan saya sebuah akhlak yang sangat mulia sekali. Sejak saat itu saya rubah perilaku saya Pak. Saya tidak jadi anak nakal lagi sejak hari itu Pak. Kenapa? Gurunya nggak membuli. Habis kejadian itu diambil jamnya, disuruh ngadep tembok, ambil. Udah, kita disuruh, bapak suruh kita duduk lagi di kursi, bapak kembalikan, sudah selesai masalahnya. Bapak nggak negor kita nggak dimaki-maki. Bapak tegur kita dengan perbuatan. Sejak saat itu saya merubah sikap saya Pak. Terima kasih Bapak mengajarkan sebuah akhlak yang mulia tanpa mulut. Kisah di zaman Rasulullah SAW banyak. Seorang badui yang kencing di masjid. Ya kan? Rasulullah SAW gak negor dia. Malah dibiarkan, biarin dia kencing. Sahabat yang lain yang suruh bersihin. Ini yang terkesan dengan akhlak Nabi SAW. Muawiyah bin Hakam yang sholat sambil ngobrol. Beliau tidak negor Muawiyah bin Hakam. Beliau cuma ngasih tahu, wahai Muawiyah, sholat ini isinya baca Quran sama zikir ya. Sudah, ngobrolnya nggak ditegur, dikasih tahu aja, nggak diomelin, nggak di, tapi ditunjukkan yang baik. Apa kata Muawiyah? Demi Allah saya tidak melihat sosok guru yang jauh lebih mulia, lebih hebat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mencaci saya, tidak mencela saya, mencibir saya, merendahkan saya, tidak. Tapi dengan apa? Dengan sikap perbuatan yang beliau lihat, beliau dengar. Merubah semuanya. Ya itulah Jawa. Jadi berat jadi orang tua itu. Terakhir, kalau sudah jadi orang tua seperti itu, maka Allah sebutkan di surat apa itu Maryam ya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum bihim wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang tuanya sudah jadi orang tua saleh, sudah memulai dari dirinya sendiri. Lalu anak-anaknya ngikut kesolihan orang tuanya. Maka Allah akan angkat derajat anak-anaknya sama seperti derajat kesolihan orang tuanya. Tanpa mengurangi pahala orang tuanya sedikit pun. Inilah syafaat orang tua kepada anaknya. Atau dibalik, anaknya yang ngajari. Orang tuanya yang memberikan contoh, suri tauladan yang baik. Bangga dengan orang tuanya. Bangga yang dorong orang tuanya. Akhirnya ketika orang tuanya meninggal, dia bangga, didoain. Karena apa? Karena kebanggaan dia dengan orang tuanya yang selama ini memberikan contoh-contoh yang baik buat dirinya. Jadi uswah buat dia. Ini jadi anak yang saleh menyelamatkan orang tua. Jadi satu sama lain akhirnya jadi saling apa? Saling menyelamatkan, saling membantu, saling mengangkat derajatnya. Itulah jemaah. Jadi semua itu dimulai dari siapa gurunya dulu. Ya, orang tuanya. Makanya kalau, nah ini tadi cerita bapaknya dokter, mamanya dokter, anaknya dokter. Bapaknya notaris. Biasanya istrinya notaris PPAT. Anaknya notaris. Coba perhatikan. Pernah saya ketemu lagi, bapaknya dokter hewan, istrinya dokter hewan. Saya nanya, anak bapak praktek di mana? Langsung saya tembak. Oh, anak saya punya praktek di Pondok Indah, Pak. Langsung sudah. Apa? Anak bapak sudah spesialis? Oh, belum.
Kalau saya sudah spesialis, Bapak spesialis apa? Saya spesialis ayam, istri saya spesialis serangga. Anaknya dokter hewan kabeh, Mas. Kalau ada anaknya yang nggak jadi dokter, nyempil kayak aneh gitu rasanya. Jadi bahan omongan terus. Ini semua saudara, dia aja Pak yang enggak. Selalu. Bener enggak? Inilah, itu yang dilihat. Kok bisa gitu? Iya karena kuliah kedokteran berapa tahun. Terus koas, yang dilihat siapa? Dokter, perawat. Jadi nikahnya sama siapa? Ya itulah. Tukang nasi goreng di pinggir jalan, keliling-keliling. Nikahnya sama siapa? Ayo. Satu dari dua, nikah sama siapa? Satu, kalau nggak tukang sayur. Yang kedua, sama pembantu di komplek. Sudah. Itu yang dilihat. Suatu hari ada laki-laki telepon, Ustadz, saya pusing sama istri saya. Istri saya ngelawan, Ustadz, begini. Maaf Ustadz, saya dagang sayur. Dia sendiri, saya nggak nanya. Saya nggak pernah tanya orang. Dia cerita sendiri, maaf Ustadz, saya ini pedagang sayur di pasar, di Jatinegara, di Keramat Jati. Oh, malam kamu dagangnya. Iya. Memang itu udah lama, saya bilang. Sudah lama Ustadz, saya memang kerjanya dari dulu tukang sayur. Pertanyaan saya langsung saya tembak, istrimu tukang sayur ya? Kaget ya, Ustadz kok tahu? Iya Ustadz, istri saya tukang sayur. Oh ya sudah, saya paham. Kenapa kalau tukang sayur? Kalau tukang sayur akan selalu bilang, Bu, mari silakan, lihat aja, nggak apa-apa, kan gitu. Sama Mas. Seorang anak karyawan, Ustadz istri saya ngelawan. Kamu kerja di mana? Saya supervisor di satu perusahaan sepatu dan fashion. Untuk ngawasi counter-counter yang ada di mall-mall. Udah panjang di otak saya. Istrimu SPG ya? Kaget ya. Ustadz kok tahu? Iya, saya bukan wali loh ya, saya bilang. Istrimu pasti SPG. Iya Ustadz, istri saya SPG. Oh iya, SPG kerjanya apa kalau di toko? Boleh lihat aja, nggak apa-apa. Ya ngelawan Mas. Oh istrimu SPG kok. Bengong, nangis, berarti saya salah milih Ustadz ya. Iya, ngapain kamu milih orang? Silahkan ngelihat saya, nggak apa-apa. Pilih yang solihah. Intinya dari semua ini apa? Itulah coping dan celah Mas. Ustadz, anak saya kalau ngomong kasar, sebetulnya yang ngomong kasar siapa? Ya sudah, itu sudah terjawab sudah. Barakallahu fikum wallahu taala a'lam bissawab. Fadal, dilanjutkan sama beliau. Fadal Ustaz. Tambahan sedikit aja nih. Bismillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, jazakallahu khaira Ustaz Nizar hafizahullah ta'ala telah memberikan tausiah kepada kita. Intinya ialah hadis Rasulullah SAW ini dari Abu Hurairah dan disahihkan oleh Syekh bin Baz dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Imam Ahmad ya, rahimahumullah ajma'in. Yaitu kata Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur man yukhalil. Jadi seseorang itu agamanya menurut temannya, maka dilihat siapa yang ya, temannya, yaitu lingkungan yang terdekat ya. Lingkungan yang terdekat itulah yang paling mempengaruhinya. Yang paling dekat adalah keluarganya,
dan yang paling dekat adalah orang tuanya. Maka kata Rasulullah SAW juga di hadis yang lain, ma'amil mauludin illa yuladu alal fitrah, tidaklah seorang anak itu dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Ya, maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi atau berperilaku Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Nah, oleh karena itulah kemudian kita para orang tua dituntut untuk belajar. Dengan ilmu, insya Allah kemudian kita akan bisa membentuk daripada keluarga kita ini. Alhamdulillah tadi banyak contoh yang diberikan oleh Ustadz Nizar, ya, yang mana itu pelajaran yang besar buat kita. Barangkali itu mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, silakan. Silakan. Itu hanya sekedar tambahan saja. Nah, ada yang bertanya itu. Assalamualaikum. Kami bertanya tentang mungkin tips Ustadz ya. Kalau udah terlanjur yang tertanam di keluarga itu mungkin hal-hal yang apa ya dibilang kurang bagus apa negatif itu ya. Terus mungkin udah terekam gitu, mungkin nunggu hidayah apa minta tips apa gimana Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Pak. Ibarat gelas yang sudah terisi dengan kopi umpama. Gimana caranya gelas ini mau kita isi dengan air mineral? Buang aja Ustaz, ya itu kalau air. Tapi kalau manusia kan gak bisa, ya kan? Itu kalau barang, kalau benda. Tapi kalau manusia gimana? Kalau manusia gelasnya udah terisi kopi, mau kita ganti air mineral gimana? Tuang aja di kopi itu air mineralnya sedikit-sedikit. Tuang. Sedikit-sedikit tuang. Air kopi yang terisi di dalam gelas itu ketika Anda tuangin air mineral, lama-kelamaan kopinya akan apa yang terjadi? Kebuang kan? Kebuang terus ilah masya Allah. Lama kelamaan air ini yang di gelas ini akan berubah menjadi air mineral. Logikanya begitu Pak. Jadi gimana caranya? Caranya adalah tetap dengan sikap dan perbuatan. Ya, pendidikan yang paling jitu itu ngelihat Pak. Mau anak kecil, mau orang dewasa, pendidikan yang paling hebat itu adalah melihat. Saya kasih contoh. Ketika saya ngajar sambil berdiri begini di depan Anda, sambil berdiri gini, saya menerangkan. Anda lebih enak mana Anda lebih enak mana melihatnya? Saya berdiri begini sambil saya duduk tadi. Anda akan mengatakan lebih enak begini Ustaz, saya nggak ngantuk Ustaz. Kan begitu kan? Iya. Ini kan teori berkomunikasi namanya. Iya. Kan gitu kan Pak? Yang lebih menariknya itu apakah penjelasan saya atau gerakan saya? Gerakan saya yang menarik Anda. Yang kedua apa yang menarik Anda? Kalimat yang saya gunakan, tutur kata saya. Itu yang menarik Anda. Kayak pengajian kemarin di masjid. Ketika saya ngisi pengajian, ada 2 orang ngomong aja di belakang situ. Kalau saya bilang, Mas jangan ngobrol kamu, diam, bisa kan saya ngomong gitu kan? Bisa, tapi ketika kalimatnya saya ganti, Mas nanti habis sholat isya kamu yang jadi imamnya, itu berubah langsung diam. Itulah sebuah kata-kata Pak.
Ya kan? Jadi apa? Oh ini sudah terlanjur Ustadz. Caranya apa? Ya Anda yang merubah dari Anda yang merubah. Anda sendiri yang merubah Pak. Mulai seperti tadi, mulai dari diri Anda. Ini contoh ya, contoh Ibu. Contoh aja jangan tersinggung. Ada ibu-ibu datang ke tempat saya nangis. Menangis luar biasa. Kenapa? Karena suaminya kawin lagi, Bu. Zuat lagi nih Ustaz ceritanya. Nangis, ya wajar lah perempuan yang lihat ini ya. Mau pakai cadarnya kayak apapun, suaminya zuat lagi nangis. Nangis dia depan saya begini-begini, udahlah berselancar tuh air matanya mungkin 3 gelas, 4 gelas lah. Lebay sedikit lah ya. Udah habis cerita dia nangis semua. Saya nanya satu kata Ibu. Sama ibu-ibu yang nangis ini. Bu, mohon maaf. Sudah terjadi apa belum? Sudah Ustaz, sudah nikah lagi? Sudah. Mulai nangis lagi. Oh, saya tunggu sabar. Sabar. Selesai, saya nanya lagi. Ibu, mohon maaf. Setelah suamimu menikah lagi, tambah jelek, tambah buruk, sikapnya tambah tidak baik, Anda jadi bini tua terus ditinggalin, dia lebih memilih daun muda itu, atau bagaimana? Ini saya nggak ngarang loh Bu ya, saya tidak ngarang. Saya bukan nyenengin Badrimin, bukan. Nah. Ini istri ini ngomong, nangisnya hilang. Ibu ini bilang, enggak Ustadz, justru habis menikah lebih bagus dia. Lebih bagus dari sebelumnya. Sama saya lebih perhatian, sayang Ustadz, di rumah malah senyum, manis, ramah, gak kayak biasanya. Ibadahnya rajin sholat berjamaah di masjid. Terus apa yang ibu merasalahkan? Diam nih. Sisanya kan tinggal perasaan si perempuan aja kan, tinggal perasaan. Selesai kan sebetulnya masalahnya. Ya udah Bu, selesai. Tapi hati saya disayat-sayat. Ya itu kan masalah cewek lah. Itulah itu perempuan lah. Saya ingin menunjukkan apa? Perubahan sikapnya itu loh Pak. Gitu loh, perubahan sikap. Contoh, bapaknya pemakai narkoba. Ini di Jakarta banyak. Bapaknya main narkoba. Ada lagi bapaknya minuman khamr itu di rumahnya berdus-dus Mas. Ini beberapa kasus. Ikhwan-ikhwan yang ngaji di Jakarta itu dulunya begitu semua. Rata-rata banyak lah. Main narkoba, psikotropika, ada yang minum, berdus-dus di rumahnya. Anaknya ngelihat, istrinya ngelihat. Tapi ketika dia berubah, anaknya juga ngelihat perubahan itu terjadi. Anaknya ngelihat juga perubahannya. Akhirnya semua juga ngambil pelajaran aja. Jadi pendidikan yang baik itu adalah apa? Melihat, mendengar. Contoh itu yang the best sudah. Baru setelah itu apa? Apa itu? Baru mulut disuruh. Baru suruh. Makanya hadisnya muru auladakum bis-shalah, suruh anakmu sholat umur berapa? 7. Nah, umur di bawahnya ngapain dia? Ngapain? Ngelihat, mendengar. Ketika 7 suruh. Nah begitu juga kalau sudah terlanjur gimana? Mulai perubahan itu terjadi pada diri siapa? Kita, anak Anda kan ngelihat. Nah dari situ pun akan terjadi kayak air putih yang kita tuang di gelas kopi tadi itu ya. Wallahu a'lam. Silakan yang lainnya. Silakan, mungkin ada dari ibu-ibu. Oh ya. Mungkin pertanyaannya juga bisa disampaikan untuk siapa? Karena kan ada 2 ustadz, ada Ustadz Fauzi ataupun Ustadz Nizar. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz,
Mungkin untuk Ustadz Nizar yang tadi dari awal sudah menjelaskan dan saya juga mendengarkan di sini, Ustadz, bagaimana caranya jika misalkan dalam satu rumah itu langkah hijrah, langkah keberislaman itu langkahnya tidak sama. Tadi Ustadz menjelaskan bahwa anak itu akan lebih mudah belajar dengan melihat dan mendengar. Nah, bagaimana cara saya terutama sebagai ummahat di rumah itu supaya anak saya itu ya, semua ibu pasti berharapnya tuh anak bisa tumbuh menjadi anak yang soleh, paham akan agama nantinya, yang insya Allah akan menjadi bekal hidupnya. Iya. Ya seperti Barakallahu itu. fiki. Terima kasih. Mungkin yang ingin disampaikan oleh ibu ini ketika suami dan istri tidak sejalan. Bahasa umumnya istrinya hijrah duluan, atau suaminya hijrah duluan, istrinya tidak. Kan gitu kan? Nanti itu implikasinya kepada si anak. Jawabannya adalah pertama tentu hidayah di tangan Allah. Kita bukan orang yang membuat pisang goreng dan tempe goreng gitu. Sekarang tempenya mentah, kemudian Anda goreng langsung matang. Anda udah hijrah, lalu Anda mengukur pasangan Anda dengan kondisi Anda sekarang. Nah, ini kan kesalahan. Anda sudah hijrah nih, alhamdulillah, sudah ngerti, sudah ditinggalkan kebiasaan maksiat buruk. Anda mengukur suami Anda atau mengukur istri Anda dengan kondisi Anda sekarang. Tepat nggak? Logis tidak? Hah? Logis nggak? Nggak logis lah. Anda lupa kalau Anda kemarin itu kacau. Dan sekarang Anda mengukur orang lain dengan kondisi Anda sekarang. Anda ditertawain sama orang. Sama aja dengan marbot masjid. Marbot masjid itu datang jam 4, setengah 4 sudah di masjid. Ngapain buka pintu, bersih-bersih, nyapu, ini, itu. Dia di masjid sudah sejaman, Mas. Udah 1 jam, udah 1,5 jam. Terus azan. Habis azan dia ngukur orang lain dengan siapa? Warga diukur sama dia dengan siapa? Dengan dirinya. Ah, udah lama nih, udah komat aja deh. Ya lo udah 1 jam di masjid. Lah orang masih di rumahnya butuh ke kamar mandi. Jangan ngukur orang dengan Anda, Pak Marbot. Kan gitu kan? Jangan ngukur orang dengan diri Anda, Mas Marbot. Orang butuh ke kamar mandi dulu, ke masjid dulu. Iya, ente udah dari sejam yang lalu. Anda harus melihat kondisi orang. Rata-rata Mas Pot kan nggak? Udah lama nih, salahnya sendiri nggak ke masjid. Lu gimana sih kok salahnya sendiri ke masjid? Ya akhirnya orang nggak ke masjid beneran karena Anda ngukur dengan diri Anda. Egois itu namanya. Sama. Anda udah hijrah, udah tinggalkan ini semua. Anda mengukur orang lain dengan kondisimu sekarang. Loh Mas, Mbak, bisa. Tidak bisa Mas. Ada kaidah namanya takdimul aham minal muhim. Anda harus mau mana yang didulukan gitu loh. Contoh, ini laki suami Anda perilakunya buruk, perangainya buruk, 1001 macam masalah. Saya selalu nanya, sholat nggak Mas? Ya doain deh Ustadz, saya bisa rajin sholat dan tepat waktu. Terus Anda akan membetulkan semua rangkaian itu. Ya capek lah. Dulu kan apanya dulu? Suruh sholat dulu deh suamimu deh. Mas sholat dulu deh kamu yang rajin 5 waktu. Loh Ustaz cuman itu? Iya ini kuncinya. Sholat dulu kamu yang rajin, nanti bawa-bawanya kelar insya Allah. Bismillah. Ustaz saya suka, memang kamu suka ke dukun. Iya, tinggalkan deh kebiasaan kamu ke dukun. Nanti yang lainnya kelar insya Allah Mas.
Ibnu Abbas bilang di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, bilang apa? Saya tidak mengambil hak saya dari pasangan saya secara utuh 100%. Saya tidak mengambil hak saya secara utuh, enggak. Dijelaskan oleh sebagian para ulama, artinya apa? Beliau tidak menuntut semua kesalahan yang ada pada diri pasangannya untuk diperbaiki semua. Enggak. Beliau akan mengambil yang paling penting aja, satu dicomot. Sisanya enggak. Dan itu bisa kita lihat dari Rasul SAW. Sahabat yang nanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling mulia? Jangan marah. Amalan apa yang paling mulia ya Rasulullah? Kamu sedekah. Amalan, kok lain-lain jawabannya? Ayo. Kenapa kok lain-lain? Padahal pertanyaan-pertanyaan ini cenderung sama apa tidak? Kenapa kok jawaban beliau lain-lain kalau Anda analisa di hadits itu? Kenapa? Sederhana, beliau tahu problemnya dia apa. Beliau ambil yang paling utama. Oh, dia rajin sholat 5 waktu, duduk di majelis taklimnya Ustadz Fauzi ini. Tapi di rumahnya bermasalah. Masalahnya dia apa? Oh, temperamen nih anak. Anda betul mas yang rajin sholat. Saya sudah 5 waktu di masjid, masih kurang, gue pindahin di masjid ke rumah. Katanya gitu kan, kalau orang minta gue pindahin nih Ustadz, katanya gitu kan. Apalagi Anda ambil masalah utamanya dia, mas, jangan temperamen, jangan emosi. Akan duduk dia diam. Jadi ibu, semua orang akan punya salah. Ya, jangan menuntut pada diri orang lain untuk memperbaiki dari A sampai Z. Jangan. Ambil yang paling utama dulu. Suami Anda udah sholat 5 waktu. Sudah, alhamdulillah. Tapi belum ke masjid Ustaz. Alhamdulillah dia sudah sholat. Walaupun sholat di rumah. Alhamdulillah dia sholat di rumah. Daripada kakak sholat. Ajarin pelan-pelan. Nanti tunjukin bahwa sholat di masjid jauh lebih mulia daripada di rumah. Tunjukkan bahwa sholat di masjid lebih nikmat daripada Anda sholat di rumah. Ya kan? Inilah Islam. Jadi intinya jangan menuntut. Melihat diri Anda sudah hijrah, sudah meninggalkan A sampai Z, akhirnya Anda menuntut orang lain untuk sama dengan diri Anda. Ya nggak logis lah mas. Ya, level Anda renang itu sudah diving masuk ke dalam. Saya nggak bisa renang terus Anda tuntut masuk ke dalam. Ya tak tinggal Anda pulang saya. Ngapain saya sama ente? Iya nggak? Ini istri saya Ustadz. Memang istri saya ngaji Ustadz. Tapi akhlaknya begini. Loh habis kan Anda? Yang salah siapa akhirnya? Anda juga. Anda yang ngaji yang salah. Kan? Karena Anda menuntut lebih. Ya itulah ibu. Jadi kesimpulannya apa? Itulah yang namanya perjuangan. Ya itulah namanya hidup yang penuh dengan apa? Harus penuh terus berjuang. Keberanian saja. Keberanian itu apa? Bukan bondo nekat kata orang Surabaya. Enggak. Keberanian itu apa? Untuk tetap berjalan di atas sirat mustaqim. Itulah syaja'ah. Orang ngelihat, wah istri saya baik ya, istiqomah ya. Dia akan ngelihat sikap, perilaku. Nah, ini yang jadi pelajaran. Dia akan merubah dengan sendirinya satu demi satu. Ya. Kalau menuntut terlalu banyak, tidak. Dan makanya nasihat yang baik itu apa? Nasihat yang baik itu adalah singkat. Nggak banyak. Ya, kalau Anda ngasih nasihat 10 item Anda ngasih nasihat semuanya, ditinggal orang Anda. Ya, kasih nasihat 1-2 kata, udah selesai. Ya, kalau saya ngasih pelatihan ke guru-guru ngaji, saya bilang Anda ini ngajarin ngaji orang yang nggak bisa ngaji. Ketika dia baru baca alhamdulillah, Anda sudah tahu kalau ini salah. Apalagi komplit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anda tahu ini salah banyak.
Salahnya ada apa? Banyak, ada 10 kesalahan dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ada 10. Anda mau perbaiki semua? Anda mau perbaiki semua? Kalau Anda perbaiki semua, besok nggak ngaji dia. Susah belajar ngaji ya. Bener kan Pak? Jangan Pak. Anda perbaiki apa? Satu aja. Kesalahan dia 50. Anda sebutin satu aja. Dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah semua. Anda betulin semua. Nggak ngaji dia. Betulin satu. Pak, Alhamdulillah. Ha. Yang lainnya besok lusa. Sebulan, Alhamdulillahnya benar semua. Pulang ke rumah, komentarnya apa? Ustadznya enak. Kenapa? Aku salah satu. Ayo. Oh enak ustadznya pinter. Jangan ngaji sama ustadz itu. Salah semua. Capek. Iya kan? Ustadz ini aja salahnya cuma satu. Udah enak deh mau ustadz. Salah satu. Gue pretelin habis kamu. Ya itulah mau. Jadi kalau dibawelin, dicerewetin, Anda ku pretelin dari ujung rambut sama tuh jempol, ya nyari bini lain Bu. Ngawur lagi tambah ngaco dia. Nah itulah, jadi intinya apa? Perubahan itu mesti apa? Bertahap Ibu, sedikit, pelan. Mana dulu yang mau diperbaiki? Gitu, yang paling parah, nah ini dulu deh. Ini dulu. Kemudian yang utama itu tadi dimulai dari diri kita sendiri. Biarkan dia melihat. Ya contoh-contoh sih banyak ya begini-beginian ya. Ya melihat dulu. Baik yang suaminya, lakinya sama. Mulailah dari diri. Nggak usah Anda, ustadz aja banyak lah. Nggak usah diceritain lah kalau diri ustadz ya. Ya kita tahu sendiri sama-sama ustadz ngerti problemnya. Baik dari istrinya, dari anaknya, sudahlah. Ustadz bukan malaikat yang turun dari langit, bukan. Istri Ustadz bukan bidadari gitu loh. Tidak, ya. Problem itu pasti akan ada. Cuman mereka tahu dari mana untuk memulai. Dan itu terkadang butuh waktu, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun gitu. Sampai kata Ibnu Abbas, andai istrimu itu nggak ada kebaikan sama sekali di mata Anda. Andai istri Anda tidak memiliki kebaikan di mata Anda, yakinlah bahwa istrimu masih memiliki satu kebaikan yang sangat mulia. Apa itu? Dia melahirkan anakmu. Cukup sudah itu kebaikan dia. Ayo, sampai kayak gitu mereka ini ngomong. Andai menurut Anda nggak ada kebaikan, tidak, dia punya kebaikan satu yang luar biasa. Apa? Dia melahirkan anak-anak kamu, Mas. Sabar. Ya. Wallahu taala alam. Silakan, mungkin ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Joko. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya di subuh pagi hari ini. Begini Pak Ustadz, saya tertarik dengan apa yang Pak Ustadz sampaikan tadi tentang cara mendidik anak, yaitu mendengar dan melihat. Intinya kan itu intinya. Tapi apa yang saya terapkan pada diri saya ini mungkin agak berbeda, ya. Mengapa saya katakan berbeda? Begini Pak Ustadz ya, saya ini seorang dokter hewan ya. Profesi saya adalah sebagai pengajar di Universitas Udayana. Anak saya 2, laki perempuan. Dan dalam mendidik anak, saya selalu mengedepankan demokrasi. Ya, inti pertanyaannya Pak. Ya, bentar Pak Ustadz. Ini latar belakangnya dulu Pak ya. Nah, jadi demokrasi.
Sehingga dalam perjalanan pendidikan ini, langkah-langkah yang dilakukan oleh kedua anak saya ini berbeda dengan apa yang saya lakukan sendiri. Yang pertama, tidak ada satupun anak saya yang ingin masuk di kedokteran hewan. Pertama ya. Kemudian yang kedua, cara mendidik pun juga berbeda. Artinya begini, sejak ibunya meninggal, anak saya nomor 2 itu SMA ya, mau masuk SMA. Maaf, Pak Joko. Ya, inti apa yang ingin Pak Mas Joko sampaikan? Oke. Jadi ini intinya begini Pak Ustadz. Dengan ada perbedaan ini dan demokrasi ini, ternyata anak saya bisa menemukan jalannya masing-masing, artinya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, apakah pola pendidikan yang saya lakukan ini kurang tepat? Jadi tidak mengajarkan untuk belajar mendengar dan belajar melihat, tidak. Tapi saya memberikan rasa demokrasi pada mereka untuk menentukan jalannya sendiri. Yang penting mereka bisa berhasil saja. Makasih. Iya, Pak Joko. Makasih banyak Pak Joko. Gini jemaah, di dalam Islam anak itu tidak dibiarkan tumbuh berkembang dengan kecenderungan masing-masing, tidak. Saya ulangi. Di dalam Islam anak tidak dibiarkan bebas tumbuh berkembang dengan sendirinya dari bakat dan minat masing-masing, tidak. Ya, tidak. Kalau dalam dunia barat itu dianut. Ya, biarkan dia tumbuh berkembang. Tapi dalam Islam tidak. Kalau dalam Islam, syariat Islam yang ada hanyalah apa? Yang ada itu dibimbing, dituntun, diarahkan. Itu yang ada dalam syariat Islam. Makanya konsep uswah hasanah, suri tauladan, itu adalah bimbingan, dituntun. Itu yang ada dalam Islam, diarahkan. Bukan anak itu dilepas, bebas, memilih apa yang dia suka, sesuai dengan kecenderungan masing-masing. Tidak. Seperti orang memilih minat dan bakat olahraga atau pendidikan. Oh dia suka main olahraga apa? Ini, oh ya udah terserah kamu deh. Oh kamu kuliah itu, oh ya udah terserah kamu deh. Nah di dalam Islam dibedakan antara perkara duniawi dengan perkara yang berkaitan dengan perilaku, ibadah, apalagi masalah akidah, keyakinan. Kalau perkara duniawi, silahkan orang tuanya suka makanan, suka tempe, anaknya nggak suka tempe. Nggak apa-apa, ini perkara duniawi. Orang tuanya suka dunia medis, anaknya nggak seneng suka dunia medis, anaknya lebih memilih sosial. Nggak apa-apa, itu apa namanya? Itu hal yang bersifat apa? Duniawi. Silakan aja. Orang tuanya chef, anaknya nggak suka dengan dunia itu. Ya. Duduk sama satu profesor mantan direktur RSCM. Mantan direktur RSCM beliau, profesor. Duduk sama istrinya, sama anaknya. Saya bilang, abang, ngikut jejak papa. Capek Ustadz dari dokter? Enggak saya mau ngambil sosial aja. Ayahnya ketawa-ketawa si Pak Profesornya. Itu duniawi, terserahlah. Tapi dalam Islam ada yang lebih penting dari sekedar kayak memilih menu. Ini bukan milih menu makanan. Tidak, tapi yang lebih penting itu adalah apa? Bagaimana perilakunya dia. Ini yang harus diperhatikan dalam Islam. Ibadahnya, akhlaknya, pergaulannya. Ini Islam, ini nonton di situ. Kalau dalam orang barat, ini dilepas semua Pak. Oh ini tidak boleh kalau dalam Islam. Silahkan, Anda boleh milih menu makanan apa saja, tapi Anda harus mengikuti adab makan. Contohnya gitu. Anda boleh kuliah apa saja, tapi ingat ada adab ibadah, pergaulan, pertemanan yang harus kamu atur.
Saya udah gede ya, saya udah kuliah, masa saya masih diatur-atur? Iya, kamu harus diatur. Mau mati aja diatur biar husnul khotimah. Tapi kamu boleh memilih jurusan kuliah apa saja. Tapi kalau kamu mau berangkat kuliah, kamu harus pakai baju yang benar, yang baik bajumu. Kemudian temenmu siapa, nak? Jangan sembarangan bergaul. Kemudian kamu pulang kuliah mau kemana? Ini orang tua yang ngatur, bimbing. Bukan kuliah terus Anda dilepas seperti layang-layang yang lepas dari putus dari Kaitnya. talinya. Nada, nggak begini Pak. Ini bukan burung, kalau sudah bisa terbang dia terbang sendiri, bapak ibunya ditinggal. Tidak, bukan begini Islam. Orang tua akan tetap orang tua akan membimbing dan mengarahkan anaknya. Itulah Islam, dituntun terus. Oh nak, kamu salah nak. Jangan begitu, beginilah seharusnya. Terus dibimbing. Ali bin Abi Thalib ketika ada masalah dengan Fatimah, mana suamimu? Tidur di masjid, kata Fatimah. Disamperin, wahai Ali, bangun. Sudah, nggak usah ngambek-ngambekan gini kalau bahasa kita ya. Sudah pulang, pulang, nggak usah ngambek-ngambek, pulang. Loh ini sudah menikah loh, udah gede, masih diarahkan, dibimbing. Kamu salah, pulang, bukan begini caranya. Pulanglah Ali, merapikan baju lagi, langsung pulang, udah selesai masalah. Jadi inilah orang tua. Membimbing apa? Ibadahnya, membimbing akhlaknya, membimbing perilakunya, mengontrol pergaulan, mengontrol siapa teman dia, dan seterusnya. Ngontrol dia. Kalau Anda mau kuliah apa, kuliah terserah kamu itu. Kamu mau belajar apa, kamu punya hobi apa, olahraga apa, terserah. Yang penting perilaku kamu, ibadah kamu, pergaulan kamu, ini orang tua harus tetap ngontrol. Bukan dilepas, merdeka, bebas. Enggak, sudah cukup kewajiban saya. Oh, enggak ada. Nabi Nuh, anaknya yang sampai nggak mau bergabung sama beliau dan masih renang sampai ke ujung, tetap diajak sama Nabi Nuh. Nah, kamu nggak akan bisa selamat. Nggak, saya mau renang sampai ke gunung. Nggak bisa, nak. Nggak, terus didoain. Last minute Allah yang bilang, ya Nuh, innahu laisa minabnik. Innahu amalun ghairu salih. Last minute baru Allah bilang, Nuh, itu bukan anakmu lagi. Sudah kelar. Tapi sebelum itu terus, Pak. Jadi tidak ada dibebaskan yang mutlak, tidak ada, Pak. Dalam Islam tidak ada dibebasin mutlak, tidak ada. Tapi kalau pilihan kuliah, pilihan sekolah, pilihan dia suka hobi ini, silakan. Tapi ingat adab-adab Islam, aturan Islam, syariat Islam harus tetap itu dijaga. Ya, wallahu alam. Ada lagi? Insya Allah sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Jadi tidak ada kebebasan secara mutlak ya Ustaz ya untuk dalam pendidikan kepada anak-anak kita Ustaz ya. Iya. Sampai tadi sampaikan Ustaz contoh terkait dengan sahabat Ali sendiri pada saat tidur di masjid pun sudah menikah kan, otomatis kita atau semua yang hadir di sini tentunya kan ada sebagian sudah mempunyai anak, mungkin ada sudah mempunyai cucu. Di situ berarti tidak berhenti juga untuk memberikan arahan kepada anak misalnya. Ada satu contoh Pak Ibu ya. Ini di Jakarta. Anaknya putri. Lulus pesantren. Dia pakai jilbab panjang apa. Ya, Ma, saya mau kuliah di UI. Saya mau sekolah umum. Ya udah silakan. Kuliahlah di UI. Apa mindset mamanya? Oh sudah, anak saya sudah gede. Anak saya sudah kuliah. Ya sudahlah, dia bisa ngurus dirinya sendiri. Kan gitu kan? Awal-awal kuliah masih tuh pulang setiap hari. Berangkat pagi dari rumah, sore pulang. Akhirnya anaknya ngomong, Mah, capek mah kalau harus PP pulang pergi rumah kampus. Aku tak kos mah ya. Di mana? Di dekat UI. Ya sudahlah, kamu sudah dewasa. Terserah kamu udah gede, kata mamanya. Udah dilepas, bebas. Kita di merdeka tadi itu.
ngerasa udah kuliah, lulus pondok, hafal Al-Quran. Hafalannya banyak, separuh lebih tuh hafalannya anak. Separuh lebih, 15 juz di atas lebih hafalannya. Sudah kamu sudah hafal Quran, nak, sudah begini, udah dianggap ngerti agama, bla 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 dan seterusnya. Lepaslah ceritanya, Bu. Koslah tuh anak. Awal-awal seminggu sekali masih pulang, Sabtu Ahad pulang, Sabtu Ahad. Belakangan mulai 2 minggu nggak muncul, 3 minggu nggak muncul, sebulan nggak muncul. Telepon sama mamanya, nak kok nggak pulang-pulang, kamu udah sekian, udah sebulan nggak muncul kamu. Oh ya mah aku pulang. Sabtu Minggu dia pulang, masih pakai jilbabnya, masih pakai jilbab. Di rumah sholatnya sudah nggak karuan. Nah, kamu nggak sholat? Enggak, Mah. Saya sudah beberapa hari ini memang sudah nggak sholat saya. Tapi masih kecil, Pak. Kaget, Bro. Kamu nggak sholat? Enggak. Buat apa sholat? Mamanya masih diam, cuma nangis doang. Nak, kamu harus sholat. Kamu kan begini ini. Diam, nangis tok. Merasa nggak nyaman, anaknya balik lagi ke kampus. Berapa bulan balik? Sudah pakai celana jin, pakai kaos. Mama jangan nyuruh-nyuruh saya lagi ya. Saya kemarin sudah ikut baptis di gereja. Ini kisah nyata. Dan mamanya sendiri yang datang. Di situ baru mamanya nangis, baru sadar. Saya yang salah. Saya bilang, gimana Ustaz? Ibu yang salah. Selama ini kemana ibu pergi? Saya bilang. Anak ngerasa anakmu sudah dewasa, kamu biarkan dengan konsep bebas. Anda yang salah, saya bilang. Tambah nangis kenceng, saya biarin aja nangis. Emang Anda yang salah? Cobalah lihat, nganggep anak udah kuliah, diberikan kebebasan seenaknya. Muncul lagi kasus lagi laki-laki, hafal 20 juz lebih. Sama di kampus UI. Pulang-pulang, jangankan hafalan, sholat sudah enggak. Gimana itu? Perempuan, lakinya asisten ustadz di Jakarta. Lakinya ini asistennya ustadz. Kalau di Jakarta kan rata-rata banyak ustadz ada asistennya lah. Karena mobilisasinya terlalu padat. Ya, beliau butuh asisten sopir lah, paling tidak sopirnya itu asisten dia. Ini asistennya ustadz nih. Kemana-mana sama ustadz begini-begini. Istrinya, ringkas cerita, akhirnya dia cerai sama istrinya. Oke? Cerai. Deh. Anaknya 2 dibawa sama istrinya. Suatu hari ketika dia beraktivitas dengan ustadz ini. Tiba-tiba ada perempuan ibu-ibu telepon. Ini bapak ini ya? Iya, Pak, tolong Pak, anaknya selamatin, Pak. Bingung dia. Ya udah deh. Datang dia ke rumah. Ke kos-kosan. Ternyata tinggal di kos mantan istrinya. Dia bilang, kenapa ibu? Saya nggak tahu. Ini mamanya anak-anak ini kalau keluar sore, pulangnya habis subuh. Terus anaknya 2 bayi, 2 kecil-kecil ini disekap di dalam kamar. Kalau dia sudah pergi, saya yang bukain, saya yang ngurusin, Mas. Jadi istrinya jangan ngomong jilbab lagi, kerjanya di klub malam. Semua apa? Nangis luar biasa dia sama saya. Anaknya langsung diambil, dibawa pulang. Istrinya kerja di klub malam. Ibu, nggak ada kebebasan Pak dalam Islam. Rusak, Mas. Yang ada dibimbing, diarahkan. Ya, makanya kalau di sekolah, saya paling nggak suka ada yang namanya wali kelas. Wali kelas itu saya bisa ganti dengan tenaga administrasi. Saya bisa pakai aplikasi, saya nggak butuh tenaga Anda. Bahasa kasar saya gitu. Cuma nyatet nilai, nyatet absensi, jadul. Sekarang ada aplikasi. Anda bukan wali kelas, tapi Anda adalah guru yang membimbing akhlak dan ibadah santri atau siswa. Sama orang tua, Anda bukan ngasih makan dan memberikan pakaian, tapi Anda nuntun dan ngawasin anak untuk menjadi anak yang baik. Bimbing, bukan dikasih kebebasan. Tidak.
Hati-hati, itu banyak kasus-kasus. Ya. Oh kalau mau cerita terlalu banyak lah, cerita di Jakarta banyak. Kalau di rumah duduk amani sama bapaknya, pakai sarung, masjid, ayo pengajian, malam rumput bergoyang bahasanya istilah. Tahu rumput bergoyang? Tahu maksudnya rumput bergoyang? Dukem kalau malam, make narkoba. Kalau di luar itu pakai sarung, pakai gamis, Mas. Gimana? Kenapa? Orang tuanya udah gede dia. Udah gede, udah kuliah. Jadi kontrol lah anak Anda. Boleh silahkan kuliah umum, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Anaknya Ustadz, banyak anaknya Ustadz kuliah umum. Enggak apa-apa. Tapi batasi. Bi ada kegiatan ini, enggak ada. Kuliah aja yang benar. Bi mau ini terlibat di BEM, enggak ada BEM-BEMan, adanya bom. Masuk BEM tak bom kamu. Enggak ada bom BEM-BEMan, kuliah yang benar. Bi ada studi tour ke sana, enggak ada tur-turan. Terus dari rumahmu ke kampus udah tur. Ini bahasa kasarnya lo ya, tapi ngomong benerannya kan enggak begitu kan ya. Ya Anda harus atur gini. Bi ada acara keluar kota, nanti ini studi banding ini. Oh enggak ada. Sekolah aja yang bener deh, cukup. Tapi ini mau lanjut kuliah apa berhenti sampai di sini kuliah? Enggak, aku mau kuliah. Sudah kuliah aja. Ini kasarnya lo ya, kasarnya. Arahkan, jangan dikasih kebebasan. Akhirnya sholat enggak, kena narkoba, jilbabnya buyar dan sebagainya. Yang laki pergaulan bebas ini, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya, itulah ibu. Ini orang tua. Sampai kapan? Sampai mati. Walaupun anak Anda sudah menikah, Anda kewajiban untuk ngelihat, ngontrol, tapi bukan ngatur. Ya, lihatin, oh anakku salah, tegur, kamu salah. Kamu salah. Bukan anak saya tuh tak bela, udah bisa. Jangan ikut campur kamu sama suami. Saya ingat dulu mertua saya rahimahullah. Istri saya diomeli. Jangan ikut campur urusan suamimu. Suamimu kerja dari pagi sampai malam, kemana pergi gak usah pengen tanya. Udah duduk manis di rumah gak usah pengen tahu urusan suamimu kamu. Jadi istri yang baik, bukan istri yang kepo. Dia baik. Ini orang tua. Dia nggak ngatur, tapi dia nggak apa, didik, ngajarin. Loh, kalau sekarang nggak didik, ngajarin, nggak, tapi ngatur, ya kan aneh. Jadi ini dikasih kebebasan salah, ngatur berlebihan juga salah. Yang benar apa? Dibimbing, itulah namanya tarbiyah, diawasi, diarahkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz. Ada lagi Ustaz pertanyaan dari? Kurang 10 menit lagi. Enggak? Nasi gorengnya belum matang. Oh. Ahsan, satu lagi. Betul. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Ustaz, Ana mau bertanya terkait anak tadi untuk pendidikan. Sependek yang anak ketahui, Ustadz, kalau anak dari SD mau masuk SMP untuk laki-laki kan kita lebih ringan untuk ke pesantren, Ustadz. Tapi yang pernah dengar kalau anak kita cewek itu harus kita ukur dulu, nanti harus lebih baik sudah balik dan lain-lain. Nah, ketika kita punya visi tadi untuk membiarkan anak melihat dan mendengar pembelajarannya ke depan di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, kita pengen masuk anak cewek kita ke pesantren, tetapi mungkin saat kelas 6 itu belum balik, Ustadz. Nah, ini kaidahnya sebaiknya seperti apa, Ustadz? Apakah tetap kita dorong untuk masuk ke pesantren atau kita memang menunggu sampai SMP dulu di SMP Islam dan lain-lain? Terima kasih, Ustadz. Barakallahu fiik. Yang saya tahu pesantren nerima lulusan SMP itu sangat jarang.
Mungkin nyaris tidak ada sekarang. Ya, ya, jarang terima lulusan SMP itu ada tapi jarang. Penerimanya dikit. Dulu di Ali Irsyad ada nerima SMP, masuk i'dad muallimin. Kalau nggak salah masih sampai sekarang. Tapi harus umurnya nambah setahun. Harus ikut belajar i'dad lughah, penyesuaian kesetaraan dulu. Iya. Jadi rata-rata pondok itu lulusan SD. Jadi itu pilihan orang tua. Orang tua akan mengarahkan kemana? Oh, mau masuk pondok dari SMP saja, nggak apa-apa, itu pilihan orang tua. Oh, masuknya nanti SMA saja, nggak apa-apa, pilihan orang tua. Oh, kalau mau masuk SMA nanti di pondok ini, nggak apa-apa. Itu yang pertama, itu pilihan lah. Yang kedua, bagaimana untuk menjadikan anak itu suka dengan dunia pesantren. Jadikan pesantren itu kata-kata yang sering didengar oleh telinga dia. Ya, Anda harus sering cerita pondok pesantren ini. Kenapa anaknya ustadz itu lebih mudah masuk pondok? Karena bapaknya tinggal di pondok. Begitu kan? Atau ustadznya nggak benar di pondok nih. Abahnya nggak pernah di pondok, ustadz lepas. Tapi kata-kata pondok pesantren itu sering diucapin oleh bapaknya. Duduk itu di pesantren loh nak. Ini dulu di pesantren loh. Ini di pesantren loh. Di pesantren itu gini loh. Disebutkan sisi positifnya. Ya, sisi positifnya sebutin. Biasanya yang sebutin sisi negatif kan emaknya. Pesantren itu nggak enak. Makanan ini nggak enak loh. Ini kata emaknya ini. Mohon maaf loh ibu ya, mohon maaf ya. Kita udah kelamaan di pondok, jadi ngerti ibu. Iya, emaknya. Dulu kalau anak santri baru itu, saya selalu bilang sama bapaknya, Pak, 3 bulan maknya nggak boleh telepon. Dulu bu, jangan telepon maknya 2 bulan, 3 bulan. Paling cepet 2 bulan. 3 bulan aja, maknya nggak usah telepon. Kenapa? Kompor meleduk. Saya bilang, emaknya telepon nggak betah dia di pondok. Ma, sarapannya tempe orek, ma. Ma, kamar mandi ngantri, ma. Ma, susah, ma. Waduh, meleduk kompor. Nggak bisa mak digituin. Kalau ada ibu, enggak Ustadz, saya nggak begitu. Jadi depan Ustadz, semoga beneran. Ya. Jadi kasih motivasi tentang pesantren ini. Mamanya juga begitu. Kasih motivasi. Oh, pondok itu biar enak loh nak. Gini. Ustadz itu pondok. Ini. Jadi istilah kata-kata pesantren itu Anda dengerin di kupingnya dia. Bahwa pesantren itu adalah pendidikan yang bagus. Sesekali Anda ajak jalan-jalan. Ngelihat ke pesantren sono. Jalan. Oh, ini loh dunia pesantren. Jalan. Open house lah istilahnya sekarang. Ya. Menumbuhkan itu. Itu triknya begitu kalau dunia sekarang. Kalau dulu nggak perlu, tapi kalau sekarang iya, karena dunia terbuka lewat gadgetnya dia. Itu jawaban saya. Jawaban berikutnya, kalau toh Anda sudah melakukan, anak Anda nggak mau, jangan dipaksa. Saya ingat dulu ini, waktu interview ada anak dari Malang, anaknya superior anaknya. Dia lulus SMP. Lulus SMP di luar, mau masuk pondok, anak superior. Ditanya, kamu masuk pesantren? Enggak, saya enggak mau. Kok bisa ke sini? Ayah yang nyuruh, kata anaknya. Oke, panggil anaknya. Saya panggil ke kantor saya. Kamu dari mana nak? Ini SMP. Kenapa enggak mau? Saya mau melanjutkan profesi saya. Hah? SMP nih. Emang kamu usaha apa nak? Saya programmer Ustadz. Saya pencipta game strategi di internet. Hah? Ajib. Kamu SMP? Iya, saya suka ngisi kuliah terbuka di kampus-kampus Ustadz. Nah, umurmu berapa? Saya baru lulus SMP. Saya suka ngisi kuliah-kuliah terbuka di kampus-kampus. Ajib. Apa yang kamu buat? Game strategi. Saya yang menciptakan game. Ajib, saya bilang bengong. Terus kamu
Saya nggak mau Ustaz, saya nggak nyambung dengan pondok. Pinter, anaknya cerdas Mas. Saya panggil orang tuanya, Pak, sini Pak. Bapak maunya apa? Saya biar masuk pondok, Ustaz, jangan masuk gitu. Nggak bisa Pak, kamu matiin kecerdasannya dia. Biarkan dia, Bapak yang mengarahkan. Nah itulah yang saya maksud. Jadi jangan dipaksa, kamu arahin aja. Mau di pondok, alhamdulillah. Nggak mau di pondok, nggak apa-apa. Ya. Jadi saya bilang tadi, anak nggak perlu saya ceritain. Anaknya ustadz senior itu banyak yang kuliah umum. Putri ada yang kuliah jurusan ini. Nggak perlu saya ceritain. Mau dipaksain? Enggak, memang itu kecenderungan. Yang penting apa? Kita pakai kacamata apa istilahnya? Kuda. Kita harus pakai kacamata kuda, Mas. Sekolah umum, nggak apa-apa sudah. Kita pakai kacamata kuda. Teropong pergaulannya, lihat kontrol, lebih capek memang. Kalau itu terjadi, ini zaman sekarang. Kalau zaman dulu ceritanya berbeda. Ya kecenderungan itu sudah. Jadi untuk mungkin anak Anda yang kecil-kecil, tumbuhkan itu kata-kata pondok, pesantren, enak loh sudah pesantren. Nah, emang kamu nggak kepengen di pesantren. Nah, justru sekarang anak yang kuliah di pesantren, kemudian masuk sekolah-sekolah umum, dia cenderung anak-anak ini pintar-pintar. Dia di pesantren ngafalin Quran, ngafalin hadis, belajar syariah, berat dia. Ketika masuk umum, masuk eksak, banyak dari mereka ini unggul. Tak pernah aja belajar matematika. Banyak. Ada yang masuk eksak, dia masuk sains, masuk eksak. Yang matematika dominan. Di pesantren, mana ada matematika ala kadarnya. Tapi dia biasa mengalahkan anak-anak SMA, dia bisa superior di sana. Saya tidak membual, banyak. Kenapa? Karena kebiasaan dia menghafal Quran dan ulum syariah menjadikan dia itu melihat materi umum itu gampang. Asal dia punya kemauan dan kecenderungan ke arah situ. Gitu Mas. Ya, wallahu taala alam bisawab, panjang kalau ngobrol masalah inilah. Barakallahu fikum Ustaz. Insyaallah taala alam kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.